Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Putra Pratama dengan NIM 202431115 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan jawaban dari tugas sebelumnya dalam bentuk PPT dan dalam bentuk video juga. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis dari sketsa yang saya buat. Di sini saya menggunakan website bernama SketchUp. Nah, dan ini adalah screenshotan saya waktu saya menggunakan SketchUp. Nah, di sini yang pertama saya akan menganalisis dari pencahayaannya terlebih dahulu. Di sini saya mengatur untuk shadownya untuk diambil dari pukul 10 pagi yang dimana cahayanya itu masuk mulai dari jendela kecil yang ada di sini dan di jendela besar yang ada di sini. Nah, untuk cahaya sendiri dapat masuk dan tidak langsung menembak kepada komputer ataupun orang yang duduk di meja kerja ini. Jadi cahayanya sudah cukup untuk menerangi bagian dalam, tetapi tidak membuat penglihatan ataupun tampilan dari komputer tersebut menjadi silau. Lalu yang kedua untuk layout dan ergonomi komputer. Dari layoutnya sendiri, di sini saya menggunakan layout ukuran ruangan 10 dan tinggi ruangannya itu 5 meter atau setengahnya. Di sini layoutnya itu terdiri dari eh, dua buah meja panjang yang berisikan 4 buah monitor dan 4 buah kursi. Lalu di sampingnya terdapat satu buah dispenser dengan meja yang di atasnya di sini ada gelas-gelas jika di zoom. Nah, di sini saya nggak bisa karena saya sedang men-screenshotnya. Lalu ada pintu masuk melalui sebelah kiri dan terdapat dua buah AC di atasnya dan 4 buah lampu dinding untuk menerangi cahaya. Untuk sisi ergonominya sendiri dari segi mejanya sudah cukup bagus yang dimana meja tidak terlalu berdempetan sehingga masih ada space untuk berjalan. Untuk masing-masing meja sendiri dipisahkan dari satu drawer yang ada di bawah sini sehingga tidak terlalu sempit. Nah, untuk ukuran monitor komputernya sudah sangat pas dan monitor ini juga sudah lebar panjang, jadi penglihatannya menjadi lebih bagus dan bisa fokus ke arah monitornya. Lalu yang kedua untuk dari segi colokan listriknya sini alhamdulillah sudah ada 4 buah yang ada di belakang meja ini. Yang kecil-kecil ini colokan listriknya jika di zoom. Nah, tetapi di sini seharusnya eh, colokannya itu diturunkan lagi sehingga nanti pas saat kita colok kabelnya tidak melayang-melayang. Lalu selanjutnya udaranya untuk udara sirkulasi udaranya tersendiri itu bisa dari jendela yang ada di sini, jendela kecil yang ada di sini, dan melalui AC sehingga ruangan yang ada dalam sini tidak pengap dan cukup nyaman untuk digunakan. Namun perlu diperhatikan lagi, perlu adanya ventilasi tambahan agar udara alami juga dapat masuk ke dalam ruangan ini. Terus selanjutnya itu pendingin. Di sini sudah ada dua buah AC, yang satu ada di sini dan satu yang ada di sini. Satu AC itu dua-duanya ini mengarah ke tengah ruangan, tetapi tidak langsung menembak ke eh, posisi kerjanya karena posisi meja kerja ada di bawah AC. Jadi AC-nya menembak ke bagian tengah sini sehingga tidak eh, membuat para pekerja merasa terlalu kedinginan. Meskipun demikian, dua AC ini sudah cukup untuk mensejukkan ruangan jika diperlukan. Lalu selanjutnya itu akses masuknya. Akses masuknya di sini sudah sangat bagus yang dimana terdapat satu buah pintu di sebelah kiri dan tidak ada penghalang di bagian sini sehingga saat kita masuk itu sudah cukup untuk eh, sudah cukup nyaman karena tidak ada yang menghalangi, jadi kita bebas berjalan menuju ke ruang kerja ataupun ada space kosong di sini ataupun kita ingin minum di sini. Lalu selanjutnya itu fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung di sini ada dua buah AC tadi dan sebuah dispenser dan ada beberapa alat minum di atas ini. Sehingga saat pekerja hausan mereka bisa mengambil minum di sini.
Lalu yang terakhir itu kondisi ruangan. Kondisi ruangannya sini bisa dilihat sudah sangat bagus, yang dimana tidak ada tempat yang sangat sempit maupun padat. Ruangan kosan juga masih sangat banyak. Fasilitas pendukung sudah ada, pintu masuknya sudah, akses masuknya sudah sangat nyaman, posisi duduknya sudah bagus, pendingin ada, dan pencahayaannya juga sudah cukup sehingga untuk kondisi ruangan sendiri sudah cukup bagus dan ergonomis untuk digunakan. Nah, untuk rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditambahkan di sini yaitu eh, perlu adanya lampu tambahan di atas meja untuk pekerjaannya lebih intensif dan jangka yang waktunya lumayan lama sehingga tidak memberatkan mata. Selanjutnya itu posisi colokan bisa diturunkan lagi dan eh, ventilasi tambahannya seperti ini perlu ditambahkan agar udara alami dapat masuk. Lalu untuk yang terakhir itu tambahkan kabel manajemen tray di bawah meja agar struktur kabelnya tidak berantakan saat kita sedang bekerja. Selanjutnya yaitu soal kedua tentang interface. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface laporan penjualan, input data barang dan transaksi penjualan yang saya buat. Di sini yang pertama saya membagi tiga tiga bagian. Yang pertama input, yang kedua transaksi, dan yang ketiga penjualan. Yang pertama di sini interface ini menyuruh user untuk menginput data barang ke dalam sebuah aplikasi. Nah, dalam sebuah input ini kita bisa melihat di sini ada kode barang, nama barang, terus harganya. Lalu nama kita bisa menginput kode barangnya di sini sesuai dengan yang ada di atas ini, dan kategorinya apa, dan stoknya berapa kita mau beli, suppliernya dan harganya ada di sini sudah tertera semua. Selanjutnya setelah kita simpan, nanti kita masuk ke ini, anggapnya masih di keranjang. Selanjutnya kita masuk ke eh, pembayarannya yaitu di interface keduanya. Nah, di sini seperti contoh, sini saya mengambil laptop dan mouse. Ada juga keyboard dan printer. Akan tetapi stok keyboardnya habis, maka di sini ya, tertulis stoknya habis. Jadi sisa laptop, mouse dan keyboard, mouse dan printer. Nah, bisa dilihat sini ada tetap total harganya yaitu $1.200. Jika jika sudah kita yakin, maka kita akan cek bayar menggunakan payment sesuai yang kita inginkan. Lalu yang terakhir yaitu di sini ada laporan penjualannya. Nah, di sini ada laporan hari ini. Berapa sih yang terjual hari ini? Ada $3.200. Terus barang apa sih yang paling banyak dibeli? Yaitu mouse. Terus stoknya yang hampir habis atau sudah habis itu nih si keyboard. Nah, stoknya habisnya sudah nih ada di keyboard dan printer. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan data pembeliannya dari tanggal 17 hingga tanggal 23. Terus ini tanggal barang dibeli, berapa totalnya, dan berapa harganya sudah tertera di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.